Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita membaca bismillah dulu ya. Dan kita pimpin dulu dengan membaca doa. Baik ketua kelas, boleh dipimpin pembaca doanya ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran ini, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini dengan KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melaksanakan sesuatu dan cara membuat bagaimana memainkan alat musik. Baik, di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang mengidentifikasi teks prosedur, apakah sudah tahu apa itu teks prosedur? Baik, sebelum itu boleh dicatat dulu ya pengertian teks prosedur ini apa. Ibu akan menjelaskan dulu teks prosedur ini adalah teks yang menjelaskan tentang pembelajaran, langkah-langkah yang berisi urutan dan memiliki tujuan yang biasanya seperti membuat. Apakah kalian sudah membuatnya? Ibu ulangi lagi ya. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang penjelasan langkah-langkah yang berisi urutan dan memiliki tujuan yang biasanya seperti membuat. Nah, artikel ini membahas tentang teks prosedur dan ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Sebelum itu, Ibu akan bertanya dulu, pernah mendengar teks prosedur sebelumnya? Kalau udah, baik ketika masih di bangku sekolah dasar maupun ketika kuliah di beberapa program studi. Lalu Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dalam ciri-ciri teks prosedur ini ada apa aja. Ciri-ciri dalam teks prosedur ini, yang pertama ada berbasis langkah-langkah kegiatan. Yang kedua, kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin. Dan yang ketiga, memainkan kalimat saran dan juga larangan. Yang keempat, disusun secara sistematif namun detail. Yang kelima, menyajikan informasi yang berbasis objektif. Yang terakhir, siapa yang tahu? Yang terakhir adalah berisi bilangan urutan atau angka. Sampai ciri-ciri, apakah ada yang bertanya atau tidak jelas? Baik, kalau udah jelas, Ibu akan membahas memasuki lagi kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada 6. Boleh kalau misalnya mau dicatat boleh, kalau enggak ya diingat aja. Yang pertama menggunakan kata kerja interaktif. Dan yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Yang keempat menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir menggunakan verbal, material, dan tingkah laku. Sampai di kaidah kebahasaan teks prosedur, apakah kalian sudah paham semuanya dari pengertian, ciri-ciri, sama kaidah tadi? Nanti sebelum Ibu menutupi pembelajaran ini, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian untuk minggu depan. Tapi sebelum Ibu menutupi ini, Ibu akan membahas jenis-jenis teks prosedur lagi. Teks prosedur ada 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nanti kalian bisa ya cari di mana gitu apa-apa aja prosedur sederhana dan kompleks, protokol. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama pengantar atau pembuka. Yang kedua material. 3 langkah-langkah simpulan. Yang keempat simpulan. Dan yang terakhir ya. Baik, di sini Ibu akan memberi contoh teks prosedur ini apa aja. 1.
contohnya adalah cara menyampul buku, 2 cara membuat nasi goreng. Itu contoh dari teks prosedur ya. Di sini ada juga, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan bagi tahu tujuan teks prosedur ini apa. Yang tujuan teks prosedur boleh dicatat ya, boleh diingat untuk mengingat kembali pembelajaran kita untuk ujian nanti. Ibu akan mengeluarkan juga tujuan teks prosedur, contoh-contohnya Ibu akan keluarkan juga. Tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemeriksa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses pembuatan sesuatu, melakukan suatu pekerja atau menggunakan suatu alat. Boleh dicatat ya, boleh dihafal juga. Nanti Ibu akan tanya apa itu tujuannya. Dan tujuan dari teks prosedur kompleks ada juga. Itu pengertiannya adalah untuk memberikan penjelasan atau memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau harapan dalam mengerjakan suatu hal dengan berurutan sehingga dapat selesai. Itu kita boleh hafalin juga. Itu tujuan teks prosedur ya. Ciri-ciri dari teks prosedur kompleks ini ada yang pertama, menggunakan perintah dengan kata kerja tanpa imbuhan, atau pakai nyela, atau siapkan, tulis, kupas, dan sebagainya. Ada juga pengertian dari tujuan teks prosedur. Baik, semua ini bisa kalian jelaskan nanti. Ibu akan membagikan tugas untuk ujian nanti. Dibaca ya, jangan nggak dibaca. Apa aja ciri-ciri, contoh, tujuan, tolong dibaca dan dipahami, jangan dilihat aja ya. Nanti Ibu akan menjelaskan lagi minggu depan tentang KD selanjutnya. Jangan lupa dibaca-baca. Minggu besok kita melaksanakan ujian semester. Di sini juga ada jenis-jenis teks prosedur. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menjelaskan dulu ciri-ciri teks prosedur apa saja. Ciri-ciri teks prosedur ada 5. Boleh dicatat ya ciri-cirinya. Menggunakan kata kerja, menggunakan kata-kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan konjuksi. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Dan yang kelima, ada alat dan bahas yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Itu boleh dicatat. Yang Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, teks prosedur sederhana ini terdapat teks prosedur sederhana berbasis langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. Yang kedua ini ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya biasanya diubah, tidak harus rutut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak perlu rumit, sehingga mudah untuk dipahami. Oke, sampai teks prosedur
sampai pengertian jenis-jenis prosedur ini. Apakah kalian ada pertanyaan atau kayak mana yang nggak paham? Kaidah kebahasaan teks ini juga biasanya yang pertama banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Itu tuh kayak kata kerja imperatif dibentukkan dengan akhir kan, i, dan partikel lah gitu. Ciri-ciri kalimatnya imperatif adalah berisi perintah, imbuhan atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru ya. Sampai di sini. Yang nomor 2 lagi menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yaitu dalam pengertiannya kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang kaidahnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjuksi dan praktel yang bermakna penambahan. Itu di dalamnya adalah konjuksi penambahan adalah sebuah konjuksi bermakna tambahan yang diberikan untuk mengubah kalimat sederhana. Contohnya di dalam itu, selain itu pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, selalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyaknya menggunakan pernyataan persuasif. Di dalam itu, kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu pemerintah atau imbuhan. Dan yang terakhir, menjelaskan benda dan alat yang dipakai. Apabila produksi itu perlu resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sesampainya di kaidah kebahasaan, apakah kalian sudah memahami? Ada juga cara membuat donat, contohnya cara membuat donat. Itu termasuk di teks prosedur ya. Sampai sini apakah udah mengerti apa itu di KD 3.5 ini mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melaksanakan sesuatu dengan cara membuat atau cara menentukan alat musik atau dan lain-lainnya. Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti tentang teks prosedur ini apa jenis-jenisnya? Jangan lupa ya dibaca. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Ini udah pertemuan keberapa ya? Minggu depan nanti ketua kelas boleh dilihat absensinya, yang nggak hadir siapa aja, yang sering nggak masuk siapa aja ya. Tolong ibu nanti di chat aja ke ibu ya siapa yang nggak hadir. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian yang ibu jelaskan ini, yang KD 3.5 ini mengidentifikasi teks prosedur untuk cara melaksanakan suatu cara. Ini dipelajari lagi yang ibu jelasin tadi. Hari ini ibu mungkin nanti akan mengirimkan tugas ini di GC ya, di classroom gitu. Nanti boleh dikirim di situ aja. Ibu sebelum ibu tutup pembelajaran ini, apakah kalian sudah mengerti semua? Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau udah mengerti semuanya, jangan lupa ya dibaca semuanya, dipelajari lagi, jangan dibuka aja bukunya, jangan dilihat aja bukunya ya. Nanti ibu akan kirimi lagi apa aja yang ibu bahas tadi, ciri-ciri, contoh, pengertian itu dijelasin juga. Nanti ibu ada masukin juga di soal. Contohnya jangan satu dikasih ya, yang lebih. Tadi ibu kan udah jelaskan apa-apa contohnya tadi. Sebelum ibu menutupi pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah mengerti semua tentang teks prosedur ini? Baik, mudah-mudahan semuanya udah mengerti ya dengan teks prosedur ini. Ibu nanti kasih tugasnya di classroom. Mohon
mohon maaf. Kalau ibu ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Ibu tutup ya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas jangan lupa ya chat ibu, nanti siapa aja yang nggak datang. Terima kasih semuanya.